Dah, udah mulai ya. Gue langsung aja lebih play sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. Good afternoon, Miss. How are you today? I'm good. How was your holiday? My holiday is it a holiday? Miss? Holiday. This is our first meeting after holiday, right? Yeah. Yes. Oh, I can feel the holiday. You cannot feel the Holiday holiday. fine. You just stay at your home. Yeah. What about the others? Do you have a fun holiday? No? No. It's okay because me too. I just stuck in my bed every day. But it's okay. I hope you're always healthy and that you always have a good spirit of learning. So today, before we start the first meeting after holiday, I would like to invite the captain of the class to lead the prayer first. Okay. Sure. Okay, everyone, we want to start meeting. Let's pray together. Pray. Okay, thank you, Teguh. And then as usual, we are going to sing our the song, not national anthem, because we already sang it this morning, right, in the ceremony. So kita ganti dengan lagu lagu wajib nasional. Ada yang mau request nggak? Kira-kira apa? Halo, pendapat. Bandung. Boleh. Apa? Baru. Atau mau apa? Siapa yang mau jadi koordinatornya? Moy. Serti, biasanya sih Serti ya. Ya. Udah lama nih tuh ngeliat Serti. Berarti ya. Yes, Berarti. Aku hal-hal Bandung nih teman-teman jadinya. Ya. Oke, boleh. Serti, the stage is yours. Mari Saya Sekarang, please. Mari pulang kembali. Halo. Halo Bandung, ibu kota beriakan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari berebut kembali. Okay, we sit down. Thank you to Serti and everyone. Okay, so today I have already prepared this PowerPoint with a very bright color, yellow, describing places. Apa itu describing places? Menjelaskan tempat. Kira-kira kita mau belajar apa nih? Kalau lihat dari judulnya. This is descriptive. Yes, exactly. Today we are going to learn about descriptive text. Lebih tepatnya atau lebih spesifiknya kita akan belajar tentang describing places. But we are going to learn about how to describe things, especially places. So you can see a picture here. What do you know about this picture? No, this is Eiffel Tower. Eiffel Tower. Where is this located? Very. Paris? Where is Paris? French. French. Is there any other thing you know about this picture? You want to say about this picture? Historical Tower. Historical tower. What The else? most beautiful places in the world. What else? Romantic? Romance. Yes. They are Swiss. No, No. Paris is known as the city of the most romantic city in the world. Wow. Yes. Okay, that's true. Then this is Eiffel Tower in Paris, French, and everything you mentioned about this picture is true. So, but you haven't know about how to describe things perfectly, but it's such a good start before we learn about how to describe things.
So our learning purpose is identifying the structure and elements of descriptive text and able to describe a place orally in writing. Apa ini artinya? Siapa yang tahu? Apa ini artinya? Judulnya dulu. Tujuan Pembelajaran. Apa? Jadi tujuan pembelajaran itu tujuannya yaitu mengidentifikasi struktur dan juga elemen yang ada di descriptive text dan bisa mendeskripsikan place atau tempat secara verbal atau oral dan juga di writing. Okay, perfect. Thank you, Teguh. And then we move to the definition of descriptive text. It's a type of writing that provides a detailed account of a person, place, object, or event. It aims to create a clear picture in the reader's mind by using sensory details and rich vocabulary. Jadi, tes deskriptif itu atau untuk mendeskripsikan sesuatu gitu ya, adalah tipe tulisan yang memberikan penjelasan atau penjabaran tentang sesuatu, bisa jadi seseorang, suatu tempat, suatu benda atau suatu event gitu ya, suatu acara. Tujuannya itu adalah untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pikiran pembaca menggunakan sensory details atau indera gitu ya, detail tentang indera panca indera gitu ya, dan juga vocabulary atau pemilihan kosakata yang banyak. Jadi descriptive text itu kan kalau tadi itu kan diskusinya gambar, tapi kalau dalam descriptive text itu belum tentu semua teks itu punya gambar. Jadi bagaimana caranya dalam descriptive text itu kata-kata yang kita buat itu membuat si pembaca itu jadi membayangkan apa sih yang kita deskripsikan walaupun tanpa gambar gitu. Karena kalau ada gambarnya ya pasti kita langsung tahu kalau seperti itu tanpa harus baca-baca banyak. Tapi descriptive text itu tujuannya adalah untuk supaya pembaca itu bisa membayangkan apa sih yang mau kita jelaskan. Itu. Lanjut, purpose of descriptive text. There are three purposes. The first is to describe something in detail to make it easy for readers to visualize or imagine, to entertain or inform readers about the characteristic of the subject being described, to evoke emotion by highlighting specific details and creating an atmosphere. Jadi ini adalah tujuan dari tes deskriptif. Yang pertama itu adalah untuk mendeskripsikan sesuatu secara detail, untuk membuat pembaca itu mudah menggambarkan atau menggambarkan dalam imajinasi mereka gitu ya tentang apa yang akan kita jelaskan. Yang kedua itu bisa juga untuk memberikan informasi atau bahkan menghibur gitu ya pembaca tentang karakteristik dari subjek yang kita deskripsikan. Dan yang terakhir itu untuk memunculkan emosi dengan menyorot gitu ya spesifik detail dan membuat atmosfer gitu ya. Jadi dalam descriptive text itu kita udah hanya misalnya ini additional ya sebenarnya yang pasti kita harus menyebutkan tentang hal tersebut, karakteristiknya, mungkin physical appearance-nya, tapi juga setelah itu kita bisa membuat emosi seperti tadi kalau di Paris itu mungkin kalau misalnya gambar langitnya bagus nih kita membuatnya dengan kata-kata menambah kata-kata yang indah seperti misalnya senja gitu kan apa gitu ya biasanya anak-anak apa ya anak-anak senja gitu ya suka ngopi maghrib gitu di pantai dengan hiburan ombak, nah itu kan bikin feelingnya beda gitu ya gitu. Dan ini adalah yang penting. I would like to invite one of you to explain about this later, but I'm going to read this. Let's read this together. Structure of descriptive text. The first one is introduction. Introduce the subject of the description. This could be an object, person, place, or event. This often includes a general statement to set the scene. And then the second one, body or the description. This details the features, qualities, or characteristics of the subject. The description is organized logically, such as by size, color, shape, or importance. It includes sensory details, sight, sound, smells, touch, taste to create clear imagery. And then the third one, conclusion.
the description by offering a final thought or impression. Ada yang bisa menjelaskan lagi nggak dari panjang nih ya gitu, pusing, ngerti nggak sih? Tapi apa gitu yang bisa jelaskan tentang this slide? Apa yang ditangkap? Mungkin sedikit dulu dia nomor satu dulu. Ini kan tentang struktur dari descriptive text. Yang satu introduction, apa tuh? Memperkenalkan subjek yang akan dideskripsikan. Contohnya ada ya objek, benda, terus orang, tempat, dan juga event atau kejadian. So, this, This output includes a general statement to set. Jadi itu tuh biasanya masuk ke general statement itu pernyataan umum. Pernyataan umum, betul. Oke, lanjut Badi. Septi. Well, the features, qualities, and or characteristics of the subject. Jadi itu menjelaskan lebih detail tentang featuresnya, fitur, terus kualitinya, kualitas, dan juga karakteristik dari objek, dari subjek yang dideskripsikan. Terus the description is organized logically, such as by size, color, shape, or importance, include sensory details, sight, sound, smell, touch, taste, or appear clear immediately. Jadi deskripsi ini diorganisasi disusun logically sesuai dengan logik logika ya, terus seperti ukurannya, warnanya, bentuknya, terus importance tuh pentingannya, terus termasuk juga sensory details tuh, jadi yang tidak berbentuk gitu ya, seperti sign Sensory details itu indera ya, indera. Jadi bisa menggunakan, jadi yang dijelaskan itu bisa dengan indera kita. Yang ada 5 gitu ya. Sight, sound, smell, touch, taste. Jadi ketika kita mendeskripsikan sesuatu itu menggunakan panca indera kita, dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita cium, misalnya ada baunya gitu ya. Dan juga mungkin tekstur gitu bisa ya. Nah, yang ketiga conclusion. Boleh Tima coba. Conclusion wraps up the description by offering a final thought or impression. Apa ini maksudnya? Membungkus sama deskripsinya Dan dengan menawarkan akhir yang atau impression. ya. Jadi impression, jadi conclusion itu kayak kesimpulan ya. Dari impression kita apa sih intinya disimpulkan gitu, dari apa intinya gitu. Biasanya kalau misalnya kita tentang tempat ya terutamanya, kan kalau di awal itu kita memberikan pernyataan umum, habis itu detailnya tempatnya misalnya di mana, terus tempatnya seperti apa, dari secara looks-nya dan sebagainya. Habis itu di ending kita bilang misalnya ini adalah tempat yang sangat bagus untuk berlibur, misalnya seperti itu ya. Nah lanjut, ini ada example of descriptive text about what is this? Ada yang tahu nggak ya Pak? Ada tulisannya. Clock tower. Where is this located? Do you guys know? London, right? In London, there is a famous clock tower called Big Ben. Clock Tower ya. Ini ya. Oke, karena tadi Teguh, Septi, Imo udah ya, aku David nanti translate, tapi Miss baca dulu. Boleh ya, sambil David baca juga dalam hati. Big Ben is a famous clock tower. Big Ben, not Big Bang. Okay? Big Ben is a famous clock tower in London and a symbol of England's history. The tower is 69 meters tall and has a beautiful detail of carvings. Its large clock faces shine brightly and have been keeping time for over 100 years.
The tower stands near the River Thames and Westminster Palace. Whether during the day or at night, Big Ben is a stunning landmark that represents London's rich heritage. Oke. Big Ben adalah menara jam yang sangat terkenal di London dan juga menjadi simbol dari sejarah Inggris. Tower ini memiliki tinggi 96 meter dan juga memiliki detail yang cantik dan carvings. Carving itu ukiran, jadi Ukiran yang indah. Dan ini adalah menara tower yang besar and faces dan menyala sangat terang dan juga telah menjadi patokan waktu untuk lebih dari 100 tahun. Wow. Dan juga tower ini berdiri dekat Sungai Thames dan juga Westminster Palace. Whether during the day, whether juga apa itu teh? Meskipun di malam, siang atau malam, Big Ben ini tetap menjadi apa? Tempat yang indah dan menggambarkan London kekayaan dan kritis budaya menggambarkan budaya London yang kaya. Nah, gitu. Benar ya. Jadi ini London Big Ben di London gitu ya, ada Westminster Palace di sebelahnya, di situ depannya juga ada River Thames atau Sungai Thames gitu ya. Nah, ini itu contoh ya, dan tadi masih enggak apa aja strukturnya ada 3. Yang pertama ada apa? Introduction, body, conclusion. Kira-kira dari ini sama sengaja ya nggak dipisah, jadi dijadiin satu paragraf. Ada beberapa kalimat. Kira-kira yang mana yang introduction, body, dan yang mana yang conclusion? Yang introduction itu yang Big Ben is a famous clock tower in London and symbol of England history. Satu kalimat berarti? Satu kalimat? Ya, satu kalimat. Introduction, satu kalimat. Oke. Terus Detailnya? badinya dari the tower sampai Palace. dari sini sampai sini ya? Ya. Palace. Oke, berarti yang ini dari Yang itu mana? Conclusion. Let's see. Sangat excited dia ya, karena benar. Jadi ini ya benar ya, tadi kata penting yang warna merah itu introduction, satu kalimat ini, dan conclusion juga satu kalimat ya. Yang terakhir, sementara untuk badinya atau detailnya ini ada lumayan banyak. Biasanya bukan hanya di descriptive text, tapi almost of every text gitu ya yang kita pelajari biasanya memang paling banyak itu di body gitu ya. Biasanya mungkin kalau misalnya untuk descriptive text yang lebih panjang yang berparagraf itu badinya bisa sampai 2-3 paragraf gitu. Sementara untuk introduction dan conclusionnya cuma sedikit-sedikit aja. Oke. Nah, sekarang Miss mau coba balik lagi ke yang tadi. Nih ada Eiffel Tower. Karena tadi waktu di awal kan Miss cuma tanya singkat-singkat aja gitu ya jawabannya. Tapi sekarang Miss mau coba tanya dengan unsur-unsur dari yang tadi udah kita pelajari, structure yang udah kita pelajari tadi gitu ya. Nah ini ada pertanyaan. Yang pertama itu tentang sensorik gitu ya, tentang indera. I want you to answer about this place, about Eiffel Tower. What do you see here or smell here? Or feel deh, ganti jadi feel itu. Oke, jadi sensory. Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira kalau misalnya kalian yang belum pernah sih, tapi coba aja dulu. Kalau misalnya ke Eiffel Tower, itu soal di luar. kalian akan melihat apa, mendengar apa, mencium apa? Miss itu Baterai kamu habis cepet. How do you feel? How do you feel? I feel like I'm in another universe maybe. You know another universe, really? Udah, itu aja. I also feel happy because this is new vibes for me. Okay, that's it. Yes. Okay.
Okay, this is your turn. Your turn means that I will give you an assessment. So I already share a Google form. You can access in the group, and then you fill it with the questions. There's three questions, three short questions. Ada siapa ya linknya ditunggu sepertinya. Di mana? Di sini ada nggak? Aku ada Miss juga. Berapa persen bacanya? Udah kurang dari 10 malah. Oh, Oh, masih cukup. 5. Hah? Jadi sini nek kosan aja Cina dulu berarti balik. Di sini belum dibuka ya Bu ya? Belum. Kalau lupa ya. Iya dong. Nah ini ya teman-teman. Oke, I will give you berapa menit untuk mengerjakan ini? 5 menit sebentar banget ya biasanya. Ini kan pertanyaan 5 15 deh. 15 minutes. Okay. I'm going to the belakang first. Jir ayah boxing dan jangan ada dokumentasi ini nanti. Tanya bulan ini mana? Udah belum? Coba guys lihat guys. It's okay. Kalian udah sampai mana? Saya belum. Tapi lagi siap-siap ini ya presentasi. Udah bikin tapi deskriptif teksnya. Sudah, Ini udah kan itu. Yang dari grup tadi dikirim ini kan? Iya, linknya. Ya mah. Bukan, gara-gara apa jadi? This Ya, belum bisa semua. It is meant for yourself. Siapa yang mau baca deskriptif teks buatannya depan? Tapi Siapa nih harinya? Lima. Iya, Lima. Oke. Udah pada selesai belum kerja tugasnya? Udah. Tahan dulu, tahan. Kita sebelum lima baca, kita jawab dulu. Kan ada tiga nih. aku udah. Udah. Oke. Udah pada disubmit kan? Ya. Terus. Jadi nanti ini kita sekalian koreksi bareng-bareng kalau salah ya udah kasihan kalian ya. Nanti bisa cek ulangnya dari sini. Oke. Ini teksnya nih. Pendek banget ya, cuma tiga kalimat, tapi ini udah memenuhi struktur introduction, body dan juga conclusion. Oke, for the first question, siapa yang mau jawab? Aku. Jadi dulu. Okay, for the question is what is Borobudur? They are Borobudur. Baca dulu dong, baca dulu. Okay, Borobudur is famous Buddhist temple in Central Java, Indonesia. There is a large structure with many beautiful carvings. Tourists visit this place to enjoy its historical value and stunning scenery. Okay, the answer is what is Borobudur? Borobudur is the famous temple of Buddhist in Central Java, Indonesia. Please, okay, that's correct. Next to the second question, the book. Okay. Where? Is it located? The Borobudur Temple located in Central Java, Indonesia. Okay, correct. It's very easy, right? Yes. Very easy. And Jadi then jawab menurut kita. the third question, Sakti. It's historical value and conditional. Okay, it's correct. Give applause for all of you. Miss, pengennya kalau untuk ketiga jawabannya because many beautiful mountains bisa. Gimana? Because many beautiful mountains. Sama. Sure, bisa. Kan yang penting masih sama apa namanya ada di sini juga ya. Large, yang buat spesial itu ada di detail juga dan bisa juga di conclusion. Okay, and then I would like to
invite another special guest untuk membacakan buatan sendiri ya. Buatan sendiri. Ya. Oke, Miss penasaran benar belum nih structure-nya? Itu yang minta maaf jangan. The title is A Quiet Forest. The story trees from a green country, letting sunlight filter through its golden leaves. Bird trees have leaves, and the sound of a bubbling stream fills the air. The soft ground is covered in pollen. Pollen leaves, moss, and tiny wildflowers. Wow. What is it called? Ini apa namanya? Quiet forest. Quiet forest. Have you ever been to Quiet Forest? Kalau bukan, Sama siapa? Sama sendiri. rumah kamu di White House. No, the rule. Oke, saya ada. Oke, sip. Dan boleh duduk lagi. Okay, thank you so much, Iklima and the others for helping me answering the questions here, and then also ini dan semuanya di formnya. It's very easy, right, to make a descriptive text. So I would like, before we go, I would like to give you another homework. But this is terserah ya mau nanti ditulis atau apa, enggak, tapi nggak akan sekarang kita untuk dikumpulin. But in the next meeting, I would like, I want you to present in front of the class. Oh, oke. Okay? Boleh pilih topik apapun kecuali tempat, karena kalau tempat kan udah ya. Boleh about favorite food, or special person, or apapun itu di sini. Okay? Okay, you get it? Before I close the meeting, is there any question? No? Okay, kalau nggak ada pertanyaan, bisa nanya kalau gitu. Bisa nanya. Siapa aja yang mau jawab boleh ya. Ini cuma mau tanya tentang what did you get from this meeting. Ada yang bisa memberikan conclusion atau summary singkat aja. Okay, what I did in this meeting is descriptive text has three structures. The first is introduction, and then body, and the last one is conclusion. That's it. It's also we learn about describing place, and yeah. Okay, that's very good. Thank you very much. And thank you also thank you for every of you for participating in this class. And I would like to say sorry if I made a mistake. And see you in the next meeting. Okay. Thank you so much. Bye. Before we close this meeting, let's say Hamdalah together. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Okay. Jangan kirim masuk ke kunjungnya nih. Bisa. Kita bisa belum keluar. Yes, please.